Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Raihana. Video kali ini, aku akan membahas tentang murabahah dalam jual beli. Apa itu murabahah? Murabahah itu diambil dari bahasa Arab, ar-ribahu, yang berarti kelebihan dan tambahan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu, adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, di masa sekarang itu, murabahah itu tersempitkan maknanya karena biasanya murabahah kebanyakan terjadi di bank. Maka, pembayarannya itu sebenarnya bisa tunai, tidak harus kredit. Jadi, murabahah itu adalah jual beli yang menjual barang ditambah margin dan menghasilkan keuntungan. Syarat-syarat jual beli murabahah yaitu pertama mengetahui harga awal atau modal, lalu mengetahui keuntungan yang diambil oleh penjual, kemudian hendaklah barang yang menjadi modalnya termasuk barang yang misliyat, seperti barang yang ditakar, ditambah dan dihitung secara bijian. Oleh karena itu, kejujuran dan amanah sangat diharapkan dalam jual beli ini. Si pembeli akan melihat keamanan si penjual karena ia telah mempercayainya untuk itu. Terakhir, syarat-syarat yang termasuk dalam jual beli lainnya. Nah, jual beli itu intinya adalah penjual menjual sesuatu. Ya, menjual sesuatu barang yang udah ditambah dengan margin kepada pembeli, tapi si pembeli boleh mengetahui berapa modal yang digunakan oleh penjual untuk menjual barangnya, lalu berapa margin yang diambil oleh penjual ketika menjual barang tersebut kepadanya. Nah, zaman sekarang kan kita udah jarang tuh ngeliat penjual memberitahukan harga modal dan harga margin yang diambil. Nah, jadi jual beli murabahah ini masuk dalam jual beli amanah. Jual beli amanah tuh ada 3. Salah satunya jual beli murabahah yang tadi dimana pembeli itu boleh mengetahui berapa harga modal dan harga margin yang diambil oleh penjual. Tapi di jual beli amanah itu juga ada namanya bai'ul musawwamah, yaitu pihak pembeli tidak perlu tahu harga modalnya dan tidak perlu tahu margin yang diambil penjual itu berapa. Nah, bahkan para ulama lebih menganjurkan jual beli musawwamah ini karena sebenarnya tanpa mengetahui harga modal dan marginnya pun, pasti pembeli itu ridho dengan harga barang yang telah ditetapkan. Tapi di sini intinya murabahah itu adalah pembeli itu udah mengamanahkan, udah memberi kepercayaan kepada penjual untuk memberitahu berapa harga modal dan berapa harga margin yang diambil oleh penjual. Lalu kemudian ada rukun-rukun murabahah. Dalam murabahah itu ada 3 rukun. Yang pertama dari pihak yang berakad dulu. Itu terdiri dari penjual dan pembeli. Di mana keduanya itu harus cakap dalam hukum. Mereka berdua harus paham hukum. Lalu harus saling ridho. Dan keduanya tidak dalam keadaan yang dipaksa, terpaksa, atau di bawah tekanan. Lalu rukun yang kedua adalah objek atau barang yang diakadkan, yaitu barang yang bisa diperjualbelikan. Barangnya itu tidak termasuk haram dan dilarang, lalu barangnya juga harus bermanfaat. Dan ketika barangnya sudah dibeli oleh pembeli dan sudah dibayarkan, maka barangnya itu menjadi hak penuh milik pembeli. Nah, di sini harga dari barangnya pun juga harus jelas dan nggak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan dalam barangnya pun itu sebelum pembeli membeli itu harus dijelaskan spesifikasinya dan kemudian baru diserahkan ke pembeli. Kemudian yang ketiga ada akad. Akad atau sigot yang di dalamnya termasuk serah, ijab atau terima qabul dan terima qabul. Di mana dalam akad ini itu tuh harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Jadi dengan siapa penjual itu berakad. Terus antara ijab dan qabul itu harus selaras, baik dalam spesifikasi barang yang tadi disebutkan maupun harga yang disepakati. Maka
barang dan harga itu harus sama spesifikasinya. Lalu tidak ada membatasi waktu. Jadi nggak ada batasan waktu akad. Misalnya penjual bilang saya akan menjual barang ini kepada Anda dalam waktu 12 bulan. Kemudian setelah 12 bulan maka barang itu akan kembali ke saya. Nah itu nggak ada ya, nggak bisa, karena barang yang sudah dibeli oleh pembeli itu tuh udah menjadi hak penuh milik pembeli. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli di sini tuh sampai di Al-Quran tuh dihalalkan. Maka setiap jual beli itu adalah halal, dan kalau kita melakukannya, kita berarti adalah manusia yang taat kepada Allah. Lalu ada di kaidah wal aslu fil uqudi wal muamalati as-sahih hatta yakumu dalil ala al-butlani wat tahrimi. Jadi hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. Di sini diterangkan bahwa jual beli itu, semua perjanjian di jual beli itu sah sampai bakal ada dalil yang mengharamkannya. Nah, di sini kita masuk ke contoh. Contoh dalam jual beli murabahah itu, misalnya di sini ada seseorang yang kita sebut saja A. Dia itu beli HP baru seharga 2 juta rupiah. Lalu, 2 bulan kemudian, si A ini menjual HP karena merasa bosan. Dia menjual dengan harga 2.300.000 rupiah karena dia ingin mengambil keuntungan 300.000 rupiah dari HP yang dia jual. Nah, maka ketika si A menjual barang ke pembeli, dia memberitahukan harga awal HP dan berapa margin yang akan diambil dari penjualan HP tersebut. Nah, pembeli setuju nih. Ya, saya setuju. Saya akan membeli HP ini dengan harga 2,3 juta yang Anda tawarkan. Maka akad dan rukun sudah terpenuhi, jual beli mereka itu sah. Lalu contohnya lagi murabahah yang terjadi di bank. Contohnya ada seseorang bernama Budi. Budi ini pingin banget beli mobil. Dia udah sampai datang ke showroomnya, dia udah nanya berapa harga mobil yang dia inginkan. Harganya ternyata 100 juta. Nah, terus dia nggak punya uang nih, dia cuma punya uang 5 juta. Akhirnya dia datang ke bank syariah. Lalu, dia pergi ke bank syariah untuk negosiasi. Maaf bang, bisa nggak aku mau beli mobil harganya 100 juta, tapi aku nggak punya uang. Sebanyak itu aku baru punya uang 5 juta sekarang. Terus bank syariah bilang, oke boleh, kami akan membelikan mobil tersebut untuk kamu, tapi kami mengambil margin keuntungan dari kami menjual mobil itu sebanyak 20 juta ya. Terus si Budinya setuju. Oke, kalian boleh ambil 20 juta. Terus banknya bilang, berarti total mobilnya harganya 120 juta. Oke, terus si banknya bilang, mau bayarnya dengan cara apa? Dicicilnya berapa bulan? Terus kata si Budinya, saya mau setiap bulan bayar 20 juta. Jadi, saya bisa melunasinya selama 6 bulan. Oke. Terus si bank bilang, kamu punya uang berapa untuk DP sekarang? Ternyata si Budi punya uang 5 juta. Oke, bank syariah terima. Terus nanti jadinya Budi itu tinggal bayar 115 juta karena 5 jutanya udah di DP-in. Setelah negosiasi selesai, negosiasi untuk harga, negosiasi untuk kapan dibayarnya dan berapa kali cicilannya, maka bank syariah membelikan mobil tersebut ke showroom. Lalu banknya itu dijual atau diserahkan ke Budi. Nanti Budi akan membayar seluruh harga mobil ditambah margin yang diambil oleh bank syariah secara cicil sesuai kesepakatan mereka. Nah, maka
harga mobil yang ditawarkan oleh bank syariah itu termasuk harga beli oleh bank 100 juta ditambah laba atau marginnya sebanyak 20 juta. Jadi harga mobilnya 120 juta. Apa sih perbedaannya jual beli murabahah sama bunga? Kan tadi kata asalnya itu ar-ribah, yaitu tambahan. Sedangkan riba itu juga artinya tambahan. Nah, yang pertama, perbedaannya adalah dalam murabahah, barang itu adalah sebagai objek, nasabah berhutang, yang dihutangi nasabah itu barang, bukan berhutang uang. Sedangkan di riba itu uang sebagai objek dan nasabah berhutangnya itu uang. Selanjutnya, jika di murabahah, sektor moneter atau keuangan itu langsung terkait dengan sektor real, yaitu produk dan jasanya, sehingga menyentuh langsung sektor real. Tapi kalau di riba itu, sektor moneter, keuangan, dan barang itu terpisah. Jadi tidak ada keharusan mengaitkan sektor moneter dan real. Itu di bank yang konven menggunakan riba. Kalau murabahah itu pertukaran antara barang dengan uang. Sedangkan riba pertukaran uang dengan uang. Di murabahah marginnya itu nggak berubah. Nanti contohnya tadi, si Budi sudah bayar sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan pun margin yang diambil oleh bank itu tetap 20 juta. Tapi kalau riba itu bunganya itu bakal berubah sesuai dengan tingkat bunga. Di murabahah itu akadnya itu jual beli dan memenuhi rukun jual beli. Sedangkan di riba tidak ada akad jual beli, tetapi uangnya langsung sebagai komoditas, sebagai barang utama. Kalau dijual beli murabahah, bila macet ya, maksudnya bila pembeli belum bisa nih bulan ini bayar karena uangnya kurang, itu nggak ada bunganya. Tapi kalau di riba itu terserah pembelinya itu mampu atau enggak, intinya harus bayar tepat waktu. Kalau nggak bayar tepat waktu, maka bunganya bertambah. Nah, dijual beli murabahah, jika nasabahnya dinilai mampu tetapi nggak bayar, berarti ini dia nunggak kan, tapi ditahu oleh bank itu kalau misalnya nasabah itu sebenarnya ada aja uangnya, maka dia itu akan dikenakan denda untuk mendidik. Tapi kalau di bank syariah itu dendanya itu bukan untuk bank tapi untuk dana sosial. Nah, kalau di riba, kalau sudah macet ya pembayaran, itu bunganya kan bakal terus bertambah, bakal menekan nasabah, dan hasil bunga yang semakin berbunga itu malah menjadi pendapatan untuk bank itu sendiri. Jadi bank konven itu untungnya itu dari mereka mengembangbiakkan bunga atau riba. Lalu jual beli murabahah, jika nasabahnya nggak mampu membayar, itu nggak ada denda. Tapi kalau di riba itu nggak bakal dilihat mampu atau enggaknya. Kalau telat berarti tetap kena denda. Jual beli murabahah itu udah pasti sah, halal, dan penuh berkah. Karena kan wa ahallallahu al-bai'a, Allah itu menghalalkan segala macam jual beli. Lalu wa harramur riba, dan Allah mengharamkan riba. Maka jika seseorang sudah tahu riba itu haram tapi tetap nekat ngambil riba di bank konven, maka dia termasuk orang-orang yang menentang aturan Allah. Kalau menurut DSN, MUI telah menetapkan syarat untuk akad murabahah yang diterapkan dalam perbankan syariah. Di antaranya, yang pertama harus ada akad antara bank dan nasabah. Akadnya yang sesuai syariah yang ada. Kedua, komoditasnya yang diperjualbelikan itu bukan barang yang haram. Lalu yang ketiga, bank membeli barang untuk nasabah atas nama bank sendiri. Kemudian, menjual kembali kepada nasabah sesuai harga beli ditambah margin. Contohnya tadi, ketika Budi ingin membeli mobil, maka bank membeli mobil itu atas nama bank dulu. Terus dijual kepada Budi dengan harga yang sudah ditambah margin. Yang keempat, apabila bank mendapat potongan dari pemasok, maka harga beli yang diperhitungkan adalah setelah adanya potongan tersebut. Nah, bank syariah akan transparan apabila di pemasok tadi atau di showroom mobil tadi ternyata ada potongan harga mobil yang awalnya 100 juta, ternyata lagi ada potongan jadi 95 juta. Maka bank akan transparan dan mengatakan kepada nasabah. Kemudian, bank dapat meminta uang muka kepada nasabah yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan utang nasabah kepada bank. Contohnya seperti tadi ya, DP 5 juta. Nah, ada hadis dari Rasulullah. Sabda Rasulullah, ada 3 macam pendapatan yang barokah. Yang pertama, muqorodo atau mudoroba, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya
Mohon maaf, sangat terbuka untuk saran, kritik, dan pertanyaan di kolom komentar. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.